Setelah Riel keluar, CEO Huan kembali ke meja kerjanya. Kekecewaannya ditambah dengan laporan bahwa tim Santa Maria ada di tempat Min Kyu. CEO Huan melempar pulpen dan berkas yang ada di mejanya. Riel kembali bekerja dan di antara tumpukan berkas, ia melihat proposal berjudul Entrepreneur Muda. Ia membacanya dan terlihat lampu hati desain Jia ada di sana. Riel menganggap itu proyek yang bagus tapi ia merasa heran karena perusahaan menolaknya. Jia berada di tempat Sun Hye dan bercerita bahwa dia menginap di sauna. Tapi Jia lebih banyak melamun. Sun Hye berpendapat bahwa dugaan baik Hyun tentang Min Kyu yang brengsek itu benar. Jia menyilangkan tangannya dan berkata bahwa mereka tidak boleh salah sangka lagi. Jia mengakui bahwa Min Kyu suka salah paham, tapi sebenarnya dia lebih naif dari yang terlihat. Jia mengatakan bahwa Min Kyu bukanlah orang yang brengsek maupun tukang cabul. Dia hanya terlalu lama tinggal sendirian, jadi ia canggung dalam menghadapi semuanya, kata Jia. Sun Hye mengatakan bahwa Jia mulai bicara baik lagi tentang Min Kyu. Jia bertanya bagaimana jika nanti Min Kyu tahu bahwa dirinya bukan robot. Tapi Sun Hye mengingatkan bahwa tes AJ3 sudah selesai, jadi Jia tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa lagi. Sun Hye, kenapa? Apa kau kesal karena tidak bisa kembali ke sana? Kenapa? Tentang siapa ini? Pria jamur atau? Jia, tasku. Lampu hatiku ada di dalam koper. Aku harus mengambilnya. Sun Hye, pria jamur bilang dia yang akan membawanya. Jia, benar, Jia, petisi itu. Aku harus memastikan dia sudah membacanya. Aku harus kembali. Sun Hye, kau sudah meletakkan di tempat yang pasti akan dia lihat. Dia akan membacanya. Jia, aku tetap harus mengeceknya. Hasil akhirnya bergantung pada itu. Aku akan segera kembali. Saat Ji akan pergi, ponselnya berdering dan ia mengangkatnya. Halo. Apa, kau akan mengadakan babak finalnya? Lawan bicaranya di telepon mengatakan bahwa kepala kontribusi sosial yang baru melakukannya, dan jika akan dihubungi kembali untuk detail rapatnya. Jia dan Sun Hye menarik kegirangan. Jia, aku harus memperbaiki lampuku. Haruskah aku membeli pakaian baru? Sun Hye, ya, kau tidak perlu kembali ke sana lagi. Kerja sambilanmu sudah berakhir. Semoga beruntung. Menangkan hadiahnya. Jia, apa? Jia tampak kecewa karena tidak bisa pergi ke rumah Min Kyu lagi. Min Kyu sedang berjalan mondar-mandir di ruang tamu dan mengomel kenapa Jia belum datang juga. Apa mereka lupa untuk mencasnya? Tidak mungkin, gumam Min Kyu. Ia lalu menghubungi Baek Gyun. Min Kyu, kenapa AJ3 belum juga datang? Baek Gyun, karena masa tesnya sudah berakhir. Min Kyu, kau mau dana tambahan? Baek Gyun, aku akan pergi dan mencari investor lain. Min Kyu, pergi. Kata siapa? Baek Gyun, kataku. Min Kyu mengingatkan bahwa AJ3 adalah milik KM Finance. Tapi Baek Gyun tetap akan mencari investor baru dan akan membayar apa yang sudah diberikan oleh Min Kyu. Min Kyu tidak akan mengizinkannya. Baek Gyun terpaksa mengatakan bahwa Direktur KM Finance, Kim Min Kyu, adalah tukang cabul kepada robotnya. Baek Gyun mengatakan bahwa Min Kyu mencium kening AJ-3. Min Kyu berusaha menjelaskan tapi Baek Gyun tidak mau mendengarnya. Tim Santa Maria akan pergi begitu menemukan investor baru. Itu keputusan akhirnya, kata Baek Gyun lalu pergi meninggalkan Min Kyu. Baek Gyun membawa video AJ3 ke seorang calon investor. Baek Gyun mengatakan bahwa ia sedang memperbaiki AJ3. Tapi investor bilang itu akan sulit karena ada rumor kalau Baek Gyun sudah dicekal di Amerika karena penipuan. Setelah orang itu pergi, Pai membacakan daftar calon investor berikutnya, tapi Baek Gyun mengajaknya beristirahat dulu. Jia sudah mengenakan wig AJ3 lagi dan berjalan menuju gerbang mansion Min Kyu. Ia berhenti dan menelepon Pai bahwa dia ingin mengambil tasnya. Pai berkata bahwa ia akan meminta Sanip untuk membawakannya, karena Jia tidak boleh masuk lagi ke dalam. Oke, akan menunggu di luar. Jia heran kenapa ia tidak bisa masuk lagi ke dalam. Ia lalu berbalik dan sudah ada kepala pelayan Sung di dalamnya. Pelayan Sung bertanya apa yang Jia lakukan di sana, padahal Jia harusnya ada di dalam dan bekerja. Jia masuk bersama pelayan Sung dan Sanip melihatnya. Sanip lalu menghubungi seseorang. Senior, sesuatu yang buruk terjadi, info Sanip. Pelayan Sung sudah membawa Jia kembali ke rumah, tapi Jia ingin pergi lagi.
Saat mendengar suara Min Kyu, ia lalu berusaha sembunyi. Tapi ternyata Min Kyu melihatnya dan mengagetkannya secara tidak sengaja. Jia sampai mundur ke belakang karena terkejut. "Kau melarikan diri karena merindukanku," kata Min Kyu lalu memeluk Jia. "Bagus. Bagus sekali. Benar, kau harus datang kapanpun tuanmu memanggil. Akhirnya usahaku melatihmu terbayar sudah." Tapi Min Kyu bilang pertama-tama, Jia harus dimarahi dulu. Jia bertanya apakah dia melakukan kesalahan. Min Kyu bilang Jia itu robot dan tidak punya hati, jadi dia memarahinya. "Mulai sekarang, kau harus mempelajari diriku setiap hari. Kau akan mengakar di hatimu yang berupa hardware," kata Min Kyu. Jia mengatakan bahwa untuk itu ia akan butuh banyak baterai. Min Kyu bertanya, berapa lama waktu yang bisa ia dapatkan? Jia menjawab sekitar 8 jam jika dalam keadaan mode hemat tenaga, dan ia meminta Min Kyu tidak menyuruhnya bekerja selama waktu itu. Min Kyu setuju, lalu mengajak Jia duduk. Min Kyu memintanya untuk berubah menjadi mode teman. Tapi Jia malah menyapa Min Kyu dengan ramah. Min Kyu memintanya jangan terlalu elegan, sepertinya ia ingin agar Jia bicara agak kasar. Min Kyu meminta Jia mengingat bahwa Jia adalah teman pertamanya dalam 15 tahun terakhir. Ia mengungkapkan kekesalannya karena Jia pergi bersama pria lain dan meninggalkan tuannya, serta meminta Jia berterima kasih padanya karena dia sudah mengeluarkan banyak uang. "Dr. Hong Baek Gyun ingin memisahkan kita. Tapi aku tidak mau, dalam keadaan apapun, kehilanganmu," ucap Min Kyu. "Min Kyu, pertama-tama, kita akan pergi ke tim itu. Jia, apa kau akan memohon bantuan mereka?" "Min Kyu, aku melakukan itu. Langkahi mayatku dulu. Jangan khawatir. Aku akan melindungimu dengan caraku sendiri." Melalui Jin Bae, Min Kyu memberikan amplop bonus kepada Hoktal dan Sanip, dan juga menitipkan 2 amplop lagi untuk Pai A dan Baek Gyun. Hoktal mengembalikan amplopnya dan mengatakan bahwa mereka tidak menerima hal semacam itu. Tapi Sanip yang sudah membuka amplopnya, mengatakan bahwa isinya adalah cek. Hoktal menarik kembali amplopnya. Min Kyu tersenyum. Jin Bae mengatakan bahwa mereka akan menerima sisa 50 jutanya pada akhir bulan. Pai datang dan menggeser kembali amplopnya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkannya. Min Kyu menyebut Pai pintar bernegosiasi, ia meminta Jin Bae mengeluarkan amplop lagi. Pai tetap tidak mau. Min Kyu meminta Jin Bae untuk mengeluarkan semua yang dibawanya. Jin Bae lalu mengeluarkan begitu banyak amplop dari tasnya. Hoktal dan Sanip histeris melihat uang sebanyak itu. Tapi Pai tetap berkata bahwa dia tidak membutuhkannya sebanyak apapun itu. "Min Kyu, kau tidak butuh 50 juta dolar. Maksudmu kau menolak pendanaan untuk penelitianmu? Pai, kau harus merasa lega, karena Dr. Hong tidak ada di sini. Karena sebelum dia kembali malam ini, kau harus mengembalikan robot yang kau curi." "Min Kyu, siapa yang bilang aku mencuri?" Pai lalu memarahi Hoktal dan Sanip karena berani datang ke sana. Mereka mengatakan bahwa mereka datang untuk berdiskusi. Ia lalu menjewer telinga mereka dan membawanya pergi. "Dengarkan aku, Aji 3 adalah milikku. Dia milikku," kata Min Kyu. Pelayan Sung datang ke lab untuk memberikan peraturan baru dari Min Kyu yang lebih menyejahterakan. Diantaranya, mereka kini boleh pergi lebih dari 20 meter dari lab, boleh memesan makanan apapun yang mereka inginkan, bahkan mereka diizinkan untuk memakai kolam renang dan fasilitas lainnya di rumah itu. Hoktal plus Sanip, Nis. "Pai, kami menolak." Sanip, astaga, Min Kyu tidak percaya tim Santa Maria menolak tawarannya. Dia lalu panik karena sudah jam 4 sore, dan mereka akan datang untuk membawa Jia pergi. Jia menawarkan bantuan dan berkata, mereka bilang orang yang mati dengan perut kenyang akan terlihat lebih baik. Min Kyu bilang ia mengerti maksud Jia. "Min Kyu, haruskah kita memesan makanan dari hotel atau layanan catering terbaik?" "Ah tidak, kita pilih menunya dulu. Makanan Korea, Jepang, Barat atau China." "Jia, bukan begitu cara memulainya." Min Kyu, "Bukan. Baiklah. Karena aku harus menggunakan uangku, aku akan memanggil koki terkenal dunia." "Jia, Art, Min Kyu, itu tidak akan berhasil." "Ah, berpesiar." Jia mengingatkan bahwa mereka sudah menolak uang Min Kyu, jadi jangan berpikiran untuk melakukan pendekatan dengan uang. Jia meminta Min Kyu memasak sendiri untuk mereka. Min Kyu tertawa dan mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan itu.
Jia, apa kau ingin kehilangan harta karunmu yang berharga? Min Qiu, tidak, aku tidak mau. Mereka lalu pergi ke dapur. Jia memuji peralatan makan Min Qiu yang sangat bagus. Min Qiu berkata bahwa ibunya dulu suka mengundang orang datang dan menghidangkannya makanan. Min Qiu mulai memasak, tapi ia merasa rasanya kurang enak karena sebelumnya ia hanya memasak untuk satu porsi saja. Min Qiu lalu meminta Jia untuk mencarikan resep saus untuk 4 orang di web. Setelahnya, Min Qiu menyuruh Jia duduk agar menghemat baterainya. Tiba-tiba jari Min Qiu terkena pisau dan Jia langsung menghampirinya. Jia bertanya kenapa Min Qiu masak dengan sangat agresif. Masakan ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa melindungimu, jawab Min Qiu.